Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sampurasun. Hamdan wa syukran lillah, amma ba'd. Anak-anakku sekalian yang Allah muliakan dan Bapak banggakan, alhamdulillah pada kesempatan ini kita bertemu kembali dalam pelajaran bahasa Indonesia untuk melanjutkan pelajaran pada pembahasan minggu kemarin. Tentu saja pada kesempatan ini Bapak akan melanjutkan apa yang tertera di dalam kompetensi dasar. Namun sebelum itu ya, Bapak mengucapkan selamat sejahtera ya. Selamat kepada kalian, mudah-mudahan pada pagi ini semuanya berbahagia dan dalam keadaan sehat walafiat di mana saja kalian berada. Untuk mempercepat proses pembelajaran, maka kita silakan saksikan pada slide pertama. Ya. Anak-anakku sekalian, bahasa Indonesia tentu saja tidak asing lagi bagi kita sebagai bangsa Indonesia dan sebagai bangsa yang mencintai bahasanya sendiri, yaitu bahasa Indonesia. Pada kesempatan ini Bapak akan membahas kompetensi dasar 312 yang merupakan kelanjutan kompetensi dasar 311 pada pertemuan yang lalu. Pada pertemuan yang lalu, mungkin kalian masih ingat, kita bersama-sama membahas tentang analisis unsur kebahasaan terhadap artikel, opini, dan juga karya ilmiah murni, yang tentu saja pada pembahasan itu kita bersama-sama membahas tentang persamaan ya, perbedaan penggunaan bahasa dan juga menganalisis unsur kebahasaan yang digunakan oleh para pengarang pada karyanya tersebut ya, mulai dari penggunaan konjungsi, penggunaan verba ya, ada verba yang disebut dengan verba mental, ada verba material, ada konjungsi ya, kemudian ada juga yang disebut dengan adjektif dan lain sebagainya. Nah, untuk selanjutnya pada pertemuan ini kita meningkat ke 312 ya, kita kebut saja karena untuk kelas 3 khusus itu mungkin kalian bulan April sudah melaksanakan ujian ya, ujian sekolah itu ya. Kalau ujian nasional konon kabarnya itu ditiadakan, dan mudah-mudahan kalian mendapatkan satu hasil yang memuaskan ya, berhasil dengan sebaik-baiknya. 312 itu membandingkan kritik sastra dan esai dari aspek pengetahuan dan pandangan penulis. Nah, membandingkan berarti mengungkapkan persamaan dan perbedaan antara kritik sastra dan esai, itu dari aspek pengetahuan dan pandangan penulis ya. Kemudian 4.12-nya menyusun kritik dan esai dengan memperhatikan aspek pengetahuan dan pandangan penulis baik secara lisan maupun tertulis. Dua kompetensi dasar ini tentu saja hanya sebahagian ya, sebahagian yang akan Bapak bahas, dan Bapak mohon kepada kalian untuk memperhatikan dengan sungguh-sungguh, karena kalau dibahas semuanya tidak akan cukup waktunya dan terlalu lama barangkali. Dan insya Allah pembahasan sekarang ini sampai kepada bagaimana teori atau cara menyusun kritik saja itu ya, membandingkan kritik dan esai, kemudian bagaimana menyusun kritik ya, saja yaitu. Anak-anak sekalian ya, nah, apa yang akan kita bahas pada pertemuan ini, silakan kalian bisa melihat pada peta konsep ya, pada peta konsep berikut ini ya. Nah, ini menilai karya sastra melalui kritik dan esai dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama membandingkan kritik sastra dan esai, kemudian yang kedua menyusun kritik dan esai.
Gitu ya. Membandingkan itu ada dua bagian lagi, membandingkan mengidentifikasi unsur kritik dan esai, dan juga bagian yang kedua membandingkan kritik dengan esai berdasarkan pengetahuan dan sudut pandang penulis. Yang bagian selanjutnya adalah menyusun kritik dan esai, mulai dari menyusun kritik terhadap karya sastra, ya. Jadi kritik itu kan macam-macam, ada kritik kepada karya itu, ada karya sastra, ada karya non sastra, gitu ya. Kemudian bagian berikutnya adalah menyusun, nah ini ya, menyusun pernyataan esai terhadap suatu objek atau permasalahan. Nah, itu bagaimana esai dengan kritik, nah, nanti kita bahas ya bersama-sama. Anak-anakku sekalian, silahkan sekarang lihat pada slide berikutnya. Ya, kita mulai pembahasan ini dari pengertian kritik dan esai ya. Mulai dari pengertian kritik dan esai. Nah, sekarang apa sih yang disebut dengan kritik gitu ya? Nah, ya. Kritik. Nah, kenapa? Kritik atau kritik menulisnya. Nah, itu ada dua versi, ada yang menulis kritik pakai pepet, ada yang kritik yaitu dengan bunyi kluster disebutnya ya. Nah, silakan yang jelas bahwa kalian itu harus tahu dulu ini pengertian kritik itu apa. Nah, itu yang penting. Kritik merupakan penilaian terhadap suatu karya secara seimbang. Nah, jadi kritik itu adalah penilaian terhadap suatu karya secara seimbang, baik kelemahan maupun kelebihannya. Karya yang dikritik biasanya berupa karya seni, baik karya sastra, musik, kemudian karya lukis, buku maupun film. Ya, fokus dari kritik adalah menilai karya. Jadi intinya pada kritik itu adalah mengungkapkan penilaian ya tentang kelebihan dan kelemahan sebuah karya, itu baik karya tulis maupun karya-karya yang lainnya yang non tulis, misalnya yang relief itu atau karya misalnya pembuatan patung itu ya, kritik terhadap seni patung itu bisa saja. Jadi kritik di sini itu sangat luas ya pengertiannya, yaitu bukan hanya kepada karya tulis tapi terhadap karya-karya lain pun itu bisa dikritik gitu. Bahkan bukan hanya itu ya, misalnya kalian berpakaian saja itu bisa dikritik oleh orang lain itu. Mengkritik apanya? Yaitu kelemahan cara berpakaian kalian dan kelebihannya bagaimana. Nah, itu ya, itu diantaranya. Berikutnya, nah, pengertian esai. Kita dari pengertian dulu. Pengertian esai ya. Nah, esai merupakan karangan prosa yang membahas suatu masalah secara sepintas lalu ya, atau mungkin bisa juga disebut selayang pandang ya, dari sudut pandang pribadi penulisnya. Nah, di sini ada berarti menitik beratkan kepada subjektivitas ya. Jadi bagi sudut pandang pribadi pengarang atau penulisnya ya. Nah, ini jadi karangan prosa yang bersifat subjektif mungkin di sini ya. Jadi membahas suatu masalah secara sepintas lalu dari sudut pandang pribadi penulis. Fokus esai mengarah pada cara pandang seseorang terhadap suatu objek atau peristiwa. Nah, itulah dua pengertian ya, kritik dan esai, dan kalian juga bisa membandingkan dari pengertian saja itu sudah kelihatan ya perbedaan dan persamaan dari kedua karya tersebut ya. Persamaannya apa? Dua-duanya merupakan karya ilmiah, karya tulis ya. Kemudian perbedaannya itu dari sudut pandang ya, sudut pandang penulis itu. Berikutnya, anak-anakku sekalian yang dimuliakan Allah,
dan yang berbahagia pada pagi ini, ya. Sekarang bagaimana kritik dan esai itu, ya? Kritik dan esai adalah dua jenis tulisan yang hampir sama. Nah, sudah tadi Bapak katakan ya bahwa ini ada kesamaannya. Dua-duanya adalah merupakan tulisan ya yang hampir sama. Keduanya sama-sama mengungkapkan pendapat atau argumen. Namun penulis kritik dan esai harus melakukan analisis dan penilaian secara objektif terlebih dahulu agar dapat dipercaya. Nah, ya, jadi menulis kritik itu tidak hanya atau tidak sembarangan. Tentu saja kalau kritikannya ingin dipercaya, ingin dipercaya oleh orang lain, ya, bahwa kritikan kamu itu atau kritikan kalian itu beralasan, ya, nah, itu ya, dan tidak lemah terhadap argumen, maka tentu saja kritik itu akan dipercaya oleh orang lain. Begitu juga esai, ya. Nah, oleh karena itu di sini kritik dan esai itu adalah merupakan jenis tulisan, dua jenis tulisan yang sama-sama mengungkapkan pendapat atau argumentasi atau argumen terhadap sebuah karya. Anak-anak sekalian, lihat pada slide berikutnya. Nah, sekarang bagaimana kita fokus kepada kompetensi, ya, kompetensi yang disebutkan tadi, yaitu perbandingan, ya, membandingkan kritik dan esai berdasarkan pengetahuan yang disajikan, ya. Nah, di sini ada kolom, ada tabel, ya, yang menunjukkan perbandingan antara kritik dan esai. Nah, silakan dilihat, diamati, ya, tabel ini untuk memahami perbedaan, ya, persamaan antara kritik dengan esai. Yang pertama, pada kritik ini objek kajian adalah karya. Misalnya seni musik, sastra, seni tari, drama, film, ya, pahat, maksudnya seni pahat, ini patung dan sebagainya, dan seni lukis, gitu ya, dan masih banyak lagi sebenarnya. Itu yang merupakan objek kritik. Sedangkan pada esai, objeknya adalah kajian dapat berupa karya atau fenomena. Apa itu fenomena? Ya, fenomena itu adalah, mungkin kalian tahu apa itu fenomena, ya, gejala-gejala alam, itu ya, gejala alam, keadaan alam atau peristiwa-peristiwa, ya, yang berkaitan dengan alam yang lebih luas, tentu saja itu fenomena. Permasalahan yang dihadapi masyarakat, itu ya, nah, itu fenomena. Jadi karya dan fenomena. Kalau di sini pada kritik itu objeknya itu sudah merupakan sebuah karya, gitu ya, bukan fenomena lagi, tapi ini sebuah karya, gitu. Itu. Yang kedua, ini ya, perbandingan yang kedua, pada kritik ada deskripsi karya. Bila karya berwujud buku, deskripsinya berupa sinopsis atau novel. Pada esai tidak ada ringkasan atau sinopsis karya. Nah, itu berarti perbedaan. Kalau di sini ada sinopsis, di sini tidak ada sinopsis. Kemudian perbandingan yang ketiga, pada kritik menyajikan data objektif, sedangkan pada esai itu tidak selalu membutuhkan data. Tidak selalu membutuhkan data. Dan ya, karena di sana disebutkan pada perbedaan pertama, ya, itu atau tadi pada pengertian, ya, itu berdasarkan subjektif penulisnya sendiri, gitu, ya. Nah, itulah anakku sekalian tentang perbandingan antara kritik dan esai. Nah, sekarang perbandingan kritik dan esai berdasarkan pandangan penulisnya. Kalau tadi pengetahuan, ya, sekarang pandangan penulisnya. Kritik nomor 1, penilaian terhadap karya dilakukan secara objektif
disertai data dan alasan yang logis, sedangkan esai kajian dilakukan secara subjektif menurut pendapat pribadi penulis esai. Tuh ya. Yang kedua, dalam memberikan penilaian seringkali menggunakan kajian teori yang sudah mapan, artinya berdasarkan teori-teori para ahli, gitu ya. Dan itu karena argumentasi yang disampaikan di dalam kritik itu kan harus meyakinkan. Oleh karena itu harus ada referensinya, yaitu kajian teori atau landasan teorinya, ya, untuk mendukung terhadap argumentasi yang memberi kritik tersebut. Yaitu. Sedangkan pada esai, gitu ya, jarang atau hampir tidak pernah mencantumkan kajian teori, jarang atau bahkan tidak pernah, ya, karena subjektif, gitu ya. Kemudian yang ketiga, ya, perbedaan yang ketiga atau perbandingan kritik dan esai berdasarkan pandangan penulis yang ketiga, yaitu pembahasan terhadap karya secara utuh dan menyeluruh. Sedangkan pada esai, pada esai, objek atau fenomena yang dikaji tidak dibahas menyeluruh, tetapi hanya pada hal yang menarik menurut pandangan penulisnya. Meskipun demikian, pembahasannya dilakukan secara utuh. Nah itu ya. Jadi kalau pada esai itu tidak seluruh apa yang ada, komponen yang ada pada karya tulis yang dikaji, tetapi hanya sebagian yang menarik saja. Itulah perbandingan kritik dan esai, ya, dilihat dari pengetahuan penulis dan juga dilihat dari pandangan penulisnya. Berikutnya, sudah sampai pada tugas, ya. Layar berikutnya adalah tugas. Layar ini adalah untuk mempermahir, ya, menambah keterampilan, ya, berlatih apa yang sudah Bapak sampaikan pada slide-slide sebelumnya. Jadi untuk mempermahir pengetahuan kalian di bidang ini, di bidang kritik dan sastra ini, silakan kalian bisa membuka buku bahasa Indonesia. Nah seperti ini, ya, halaman 192, ya. Silakan dibuka buku paket bahasa Indonesia yang sini ini. Yang ini kalian semuanya sudah punya, gitu ya. Halaman 192 sampai dengan 198. Nah, di sana ada sebuah teks, dua buah, ya. Bahkan dua buah teks, gitu ya. Silakan dibaca. Kegiatan 2, nah itu halaman 192, ya. Ini tugas yang kedua, poin kedua, kerjakan tugasnya halaman 198. Ini halaman 198. Tentu saja ini kalian nanti setelah membaca halaman 192 sampai dengan 197. Itu, ya. Buat perbandingan isi teks 1 dan 2. Isi teks 1 berjudul GER, ya, karya Gunawan Muhammad. Kemudian teks yang kedua itu adalah menimbang ayat-ayat cinta. Nah itu, ya, menimbang ayat-ayat cinta. Silakan kedua teks tersebut diamati, dibandingkan, ya. Gunakan tabel contoh seperti pada halaman 198. Nah di sana ada, ya, ada tugas di atasnya. Buatlah perbandingan isi teks 1 dan 2 dengan menggunakan tabel berikut. Yang pertama, ini untuk ayat-ayat cinta, ya. Pertama GER, kemudian kolom yang kedua ayat-ayat cinta. Hal yang dikaji apa? Pada GER itu apa yang dikajinya? Kemudian untuk pada teks yang kedua menimbang ayat-ayat cinta, yang dikajinya itu masalah apa? Kemudian pada GER apakah ada sinopsis atau tidak, ya. Kemudian pada teks menimbang ayat-ayat cinta apakah ada sinopsis atau tidak. Kemudian berikutnya data yang disajikan itu pada GER bagaimana dan menimbang ayat cinta bagaimana. Lalu tugas yang keduanya, buatlah perbandingan cara pandang penulis. Nah, tadi sudah ada contoh, ya, unsur-unsur yang harus diungkapkan di dalam perbandingan ini. Yang pertama, cara penilaian,
ya, cara penilaian pengarang Padager itu, penulis Padager itu bagaimana, ya. Kemudian ayat cinta bagaimana dan seterusnya. Menggunakan kajian teori Padager ada atau tidak. Kemudian menimbang ayat cinta atau tidak, ada atau tidak. Lalu keutuhan, ya, pembahasan itu bagaimana pada taker dan pada tag menimbang ayat cinta. Nah, kedua pekerjaan itu silahkan kamu bisa mengerjakannya dengan di waktu yang tentu saja tidak harus sekarang, ya. Silahkan bisa sore hari, bisa malam hari. Yang penting pekerjaan ini silahkan dibuat di buku tugas kalian khusus bahasa Indonesia, ya. Tidak usah dikumpulkan ke sekolah. Kalau sudah silahkan bisa di di foto atau kirimkan melalui WA boleh, ya, itu silahkan. Karena untuk mengumpulkan buku saya kira sekarang masih ada larangan, ya, masih ada larangan. Sekarang pemberlakuan PSBB itu, ya, kalian tidak boleh terlalu banyak kontak dengan lingkungan, dengan teman, karena untuk demi keamanan, keselamatan bersama. Itu anak-anakku sekalian, itu tugasnya silakan dikerjakan. Untuk berikutnya, slide berikutnya sekarang, ya. Kalau tadi membandingkan, sekarang menyusun, bagaimana menyusun kritik dan esai. Tadi sudah Bapak katakan pada slide sekarang atau pembelajaran sekarang hanya sampai pada teori atau pengetahuan menyusun kritik saja, ya, karena waktunya terlalu panjang. Menyusun kritik sastra. Yang pertama, pengertian kritik dulu itu apa, ya. Jadi kritik adalah suatu ungkapan atau tanggapan mengenai baik atau buruknya suatu tindakan yang akan atau sudah dibuat. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tahun 97 yang dicetak dan dikembangkan oleh Depdikbud halaman 531 disebutkan kritik adalah kecaman, itu, ya. Kecaman atau tanggapan, kadang-kadang disertai uraian dan pertimbangan baik buruk terhadap suatu hasil karya, pendapat, dan sebagainya. Selain itu, menurut Sutopo, ya, tahun 2011, kritik merupakan analisis secara langsung dengan mempertimbangkan baik buruknya suatu karya, penerangan, dan penghakiman karya. Kritik meliputi 3 bidang, yaitu teori dan sejarah. Ya. Jadi pengertian kritik berdasarkan secara umum, berdasarkan KBBI, dan juga berdasarkan para ahli, yaitu di sini adalah Sutopo, ya. Berikutnya, tadi pengertian, sekarang struktur kritik. Struktur kritik itu bagaimana sih? Ini ada 3 tahapan dalam struktur kritik. Yang pertama, evaluasi, ya. Evaluasi ini berisi pernyataan umum mengenai suatu yang akan disampaikan. Nah, itu, ya. Jadi pernyataan umum mengenai sesuatu yang akan disampaikan. Itu, ya. Kemudian yang kedua, deskripsi teks. Ini yang kedua, deskripsi teks. Bagian isi teks tanggapan kritis membuat informasi tentang data-data dan pendapat-pendapat yang mendukung pernyataan atau melemahkan pernyataan, ya. Nah, itu. Yang ketiga, penegasan ulang. Bagian terakhir teks berisi penegasan ulang mengenai suatu yang sudah dilakukan atau diputuskan, ya. Nah, itu strukturnya. Kemudian kaidahnya. Kaidah kritik bagaimana? Ini ada 4 poin. Kalimat kompleks. Nah, itu, ya, kaidahnya menggunakan kalimat kompleks. Kalimat kompleks itu kebalikan dari kalimat tunggal, ya. Jadi atau istilah lain kalimat majemuk, ya. Kalimat yang memiliki lebih dari 2 struktur dan 2 verba. Nah, sebuah kalimat yang memiliki lebih dari 2 verba itu disebut kalimat kompleks atau kalimat majemuk, ya. Karena inti dari kalimat itu adalah verba, yaitu, ya. Yang kedua, konjungsi, kata penghubung yang menghubungkan setiap kata dan struktur. Setiap kata dan struktur, ya.
Maaf, itu ada ini slide-nya katowel ya, yang mundur. Kemudian yang ketiga, kata rujukan. Nah, atau dengan kata lain ada referensi ya. Sesuatu yang digunakan, nah ini yang ketiga, sesuatu yang digunakan oleh penulis untuk memperkuat pernyataan dengan tegas, dikenal juga dengan sebutan referensi. Yang keempat, pilihan kata ya, pemilihan kata yang sesuai dalam penggunaan sekaligus pembuatan teks tanggapan kritis. Nah, itulah tentang struktur kritik dan kaidah kritik. Berikutnya D, ciri-ciri kritik. Yang pertama, bersifat menanggapi atau mengomentari karya orang lain. Yang kedua, menunjukkan kelebihan dan kekurangan. Yang ketiga, memberi saran perbaikan. Dan yang keempat, bertujuan menjembatani pemahaman pembaca. Itu adalah ciri-ciri kritik. Berikutnya, yang E, jenis-jenis kritik berdasarkan penerapannya. Ini ya, ada kritik induktif. Ya, apa itu induktif? Ya, induktif itu dari suatu yang khusus ya ke umum. Adalah kritik dengan memperhatikan unsur yang ada di dalamnya, di dalam karya sastra itu apa saja ini, ya, yang ada di dalam karya tersebut. Jadi mengungkap dari masalah khusus dulu, nah itu. Ya. Kemudian yang kedua, kritik yudisial. Yudisial adalah kritik yang menganalisis dengan menerangkan efek-efek karya berdasarkan permasalahannya, organisasinya, teknik, serta gaya penulisannya. Kritik ini atas dasar standar umum tentang kehebatan dan kebiasaan. Yang ketiga, anak-anakku, kritik impresionik. Nah, ini ya, adalah kritik yang berusaha menggambarkan sifat khusus dalam sebuah karya sastra, mengekspresikan tanggapan kritikus yang ditimbulkan secara langsung oleh karya tersebut. Ya, slide berikutnya, F, jenis-jenis kritik berdasarkan cara kerja kritikus. Yang pertama, kritik impresionistik ya, adalah kritik yang berupa kesan-kesan pribadi secara subjektif terhadap sebuah karya. Di sini selera pribadi amat berperan. Padahal selera pribadi itu berubah-ubah setiap saat sesuai dengan perkembangan kepribadian orang itu. Lalu yang kedua, pada jenis kritik penghakiman. Ini ya, adalah kritik yang bekerja secara deduksi dengan berpegang teguh pada ukuran-ukuran tertentu. Ya, untuk menetapkan apa sebuah karya itu baik atau buruk. Nah, penghakiman ya, ukuran baik buruk. Yang ketiga, kritik teknis. Kritik yang bertujuan menunjukkan kelemahan-kelemahan tertentu dari sebuah karya. Ya, jadi mengungkapkan hanya kelemahan saja agar pengarang dapat memperbaikinya. Nah, itulah tentang jenis kritik ya. Berikutnya, prinsip penulisan kritik. Yang pertama, penulis harus secara terbuka mengemukakan dari sisi mana ia menilai karya sastra. Yang kedua, penulis harus objektif. Yang ketiga, penulis harus menyertakan bukti dan dari teks yang diketiknya. H, cara penulisan kritik yang baik dan benar. Nah, ini ya, cara penulisan kritik yang baik dan benar. Bagaimana caranya? Yang pertama yang harus diperhatikan, menentukan tema atau topik. Yang kedua, jadi sebelum apa-apa kamu harus tentukan dulu ini temanya apa, itu topiknya apa. Tema atau topik itu adalah sebuah pernyataan yang mendasari sebuah karya tulis itu. Oleh karena itu sebelum apa-apa ya harus ditentukan dulu tema atau topiknya. Ini masalah apa ini? Apakah masalah bencana ya, atau masalah kontroversi karya sastra dengan kehidupan manusia ya, atau apa? Silakan. Yang berikutnya, yang nomor 2, mengumpulkan bahan-bahan referensi pendukung. Nah, itu ya. Jadi acuan-acuan itu
dari buku apa saja, dari artikel apa saja, para ahli siapa saja yang bisa memperkuat argumentasi kalian maksud Bapak. Mengidentifikasi unsur, ya, unsur-unsur yang mendukung dan kontra. Yang keempat, memilih unsur-unsur yang dapat mendukung tema. Yang kelima, memulai untuk penulisan kritik. Enam, membaca dan melakukan pengeditan. Dan yang ketujuh, mengirimkan ke media massa atau media cetak kalau sudah jadi dan sudah dipertanggungjawabkan kritik itu, ya. Ya, biasanya kalau ada kritik yang skupnya luas, itu biasanya ada semacam seminar, ya, diseminarkan begitu, ya, harus dipertanggungjawabkan. Kalau sudah dipertanggungjawabkan baru bisa disebarkan melalui media cetak. Berikutnya, nah ini contoh kalimat kritikus menilai keunggulan, ya, contoh kalimat kritikus menilai keunggulan. Nah, ini coba dibaca, silahkan dibaca. Di sana tertulis, berbeda dengan cantik itu luka, ya, yang mengandalkan kekuatan narasi yang seperti lepas kendali dan deras menerjang apa saja, ya. Itu lelaki harimau. Ini judul teksnya nih, judul karya sastranya. Lelaki harimau memperlihatkan penguasaan diri narator yang dingin, terkendali, penuh pertimbangan dan kehati-hatian. Pemanfaatan atau lebih tepat eksplorasi, setiap kata dan kalimat tampak begitu cermat dalam usahanya merangkai setiap peristiwa. Nah, ini semuanya itu penulis mengungkapkan keunggulan dari kedua buah cerita, kedua buah karya tulis yang berjudul Cantik Itu Luka dan dari Lelaki Harimau, yang kedua-duanya memiliki kelebihan dari kedua sastra itu, ya. Yang satu, ya, mengandalkan kekuatan narasi yang seperti lepas kendali, yang membuat semangat penulis. Kemudian yang kedua adalah mengungkapkan tentang kehati-hatian tokoh, ya. Jadi dalam karyanya itu dalam memaparkan, menggambarkan apa yang ada dalam karya tersebut, itu selalu penulis selalu melakukan kehati-hatian di dalam mengungkapkannya. Itu kelebihannya. Ya, itulah kalimat kritikus, ya, yang menilai tentang keunggulan. Anak-anakku sekalian yang Bapak banggakan, dan mudah-mudahan kalian tetap semangat dalam situasi begini, ya, walaupun belajar jarak jauh, tetap kalian harus memiliki kemampuan untuk meraih apa yang diinginkan, itu, ya. Anak-anakku sekalian, sepertinya, ya, pembahasan itu cukup sekian. Barangkali silakan kalian kalau ada pertanyaan, ya. Kalau ada pertanyaan silahkan tanyakan apa yang perlu dibahas kembali. Nanti Bapak bahas secara pribadi, mungkin melalui WA grup, gitu, ya, grup khusus bahasa Indonesia tiap kelas. Ya, silakan sampaikan pertanyaan-pertanyaan di sana. Nanti insya Allah Bapak akan bahas. Tentu saja membahasnya itu semampu kemampuan dari, ya, lingkup WhatsApp itu sendiri, gitu, ya. Atau kapasitas WhatsApp itu sendiri. Anak-anakku sekalian, nah, jadi pembahasan ini Bapak ulang hanya sampai pada penyampaian penyusunan kritik saja, sedangkan untuk penyusunan esai nanti insya Allah pada pertemuan yang akan datang, atau mungkin nanti akan Bapak sampaikan di Google Classroom, ya, atau untuk nanti lain itu bagaimana nanti sajalah. Sekarang silakan, sekarang ini kalian kerjakan tugas untuk berikutnya. Yang pertama, buka dan bacalah tugas bahasa Indonesia halaman 200. Nah,
Nah, ini buku ini nih, halaman 200 silakan dibuka sampai dengan 204 ya. Nah, halaman 200 sampai dengan halaman 204. Nah ini ya, bacalah kutipan Laskar Pelangi ya. Nah ini Laskar Pelangi halaman 200. Nah, pada buku ini ya kalian bisa lihat, silakan bisa dibuka ya. Kemudian buat kalimat kritiknya, kerjakan pada membuat kalimat kritik itu seperti contoh tadi pada slide tadi yang tadi ya, silakan dibuat pada buku tugas masing-masing dan kirim hasilnya ke WhatsApp. Nah, mari kita tutup pertemuan kali ini dengan sebuah pantun ya. Nah, pantun. Berburu ke padang datar, mendapat rusa belang kaki. Berguru ke palang ajar, bagai bunga kembang tak jadi. Nah itu, makanya kalau belajar harus 100% belajar, jangan menggantung. Nah, akhirnya nanti kalau menggantung seperti bunga kembang tak jadi. Sekian saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.